Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Masih adakah keras hati? Masih adakah keras hati? Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ini adalah janji firman Tuhan kepada setiap kita, di mana waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Sehingga kita ini menjadi ciptaan yang baru. Itu yang disebut dengan lahir baru, saudara. Rohku, roh Tuhan, berdiam. Zaman dahulu, roh Tuhan hanya berdiam kepada orang-orang tertentu yang memang dipilih Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus lahir, Sang Mesias itu datang, maka tidak ada lagi pengecualian siapapun. Setiap kita yang percaya kepada nama Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa dia adalah Raja atas hidup kita, maka rohnya berdiam di dalam kita. Ini yang disebut dengan rahasia yang luar biasa. Bahkan di kitab Kolose 1 ayat 27 itu dikatakan bahwa ini rahasia yang luar biasa, yaitu Kristus tinggal di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Kristus di dalam kamu. Ini rahasia yang luar biasa. Nah, berarti saudara, kalau Kristus, Roh Kudus diam di dalam kita, maka Roh Kudus, Kristus yang akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Kristus yang tinggal di dalam kita. Kenapa waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, maka Bapa akan mendengar, Bapa akan melakukannya? Bukan karena Bapa melihat kita yang kotor, tapi Bapa melihat Kristus yang tinggal di dalam kita. Kristus yang berkenan di hadapan Bapa. Kristus itu yang membuat kita berkenan kepada Bapa. Nah, kita mengerti sekarang, waktu rohnya diberikan, roh yang baru, hati yang baru, maka perubahan harus terjadi, saudara. Keras hati harus hilang dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin seseorang yang punya roh Allah, tapi hatinya begitu keras dan tidak bisa mengampuni? Berarti dia tidak dikuasai Roh Kudus, tetapi dikuasai oleh kehendak pribadi. Dikuasai oleh amarah, dengki, kesal, kecewa, sehingga hatinya keras. Saudara, kalau saudara mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus, saya dipenuhi oleh Kristus, cirinya gampang. Mudah ngampunin atau enggak? Kalau sulit ngampunin, cek lagi. Jangan-jangan kita belum dipenuhi kuasa Roh Kudus. Belum dipenuhi. Ada Roh Kudus, tetapi tidak memenuhi hidup kita. Kita dipenuhi oleh kehendak daging, amarah, kekecewaan, kekesalan. Itu mungkin yang memenuhi hidup kita. Makanya keras hati kita, susah untuk melepaskan pengampunan. Yuk, mau enggak? Kalau ada di antara saudara yang ngerasa, duh Pak, hatiku memang keras, tapi aku tuh mau berubah Pak. Aku gak tahu kenapa, aku tuh sulit banget ngampunin, tapi aku mau Pak berubah. Itu awal yang baik. Karena setiap pengampunan harus dimulai dari kata aku mau, bukan aku mampu. Karena seringkali aku tidak mampu, tetapi Kristus yang di dalamku memampukanku. Kristus memberikan hati yang baru, roh yang baru untuk setiap kita. No more excuse untuk kita bilang, udah gini Pak dari pabriknya, industrinya udah begini. Gak bisa. Tidak ada seperti itu. Waktu kita terima Yesus, apapun hidup kita yang lama, keras, penuh kekecewaan, penuh apa lagi? Penuh tekanan, penuh himpitan, penuh marah. Oh, hal itu semua harus berubah. Karena Kristus masuk, Kristus akan membawa perubahan. Kristus masuk, ada roh yang baru, hati yang baru Tuhan berikan.
Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami, menegur, mengingatkan kami, untuk kami boleh punya hati yang baru, roh yang baru di dalam Engkau, menjadi hati yang mudah mengampuni, hati yang mudah memberikan belas kasihan, hati yang mudah mengasihi, hati yang mudah untuk dapat melepaskan segala amarah, kekecewaan, kekesalan kami. Tuhan, lembutkan setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Mereka yang mungkin masih kesulitan mengampuni, mereka sulit untuk melepaskan pengampunan. Tuhan, rendam mereka di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga waktu mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu, maka tidak ada lagi keras hati yang mereka boleh simpan. Hati mereka dilembutkan. Mereka dimampukan untuk bisa melepaskan pengampunan. Roh yang baru, hati yang baru Tuhan berikan. Roh yang menyala-nyala Tuhan berikan. Tuhan, apapun aktivitas kami, serahkan dalam tangan-Mu. Berkati seluruh kegiatan umat-Mu sepanjang hari ini. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.